Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 5, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Angkatlah Tilammu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua kemungkinan sikap dari orang-orang yang lama berada dalam penderitaan. Yang pertama, ia sangat bermotivasi kuat untuk keluar dari penderitaannya. Apapun akan ia lakukan sehingga ia boleh bebas dari penderitaannya. Yang kedua, pasrah dalam penderitaan. Ia akan menikmati apa saja yang harus menjadi bagian dalam kehidupannya, walaupun berat adanya. Tapi saudara-saudara dalam Tuhan, terkadang kedua sikap itu dialami secara bertahap. Biasanya yang pertama, motivasi itu benar-benar ada di saat baru memasuki penderitaannya. Ia ingin keluar dari penderitaannya sesegera mungkin. Tapi berhubung karena penderitaan itu sudah cukup lama, maka perlahan-lahan motivasi dan usaha itu pun redup, bahkan sirna. Yang ada tinggal pasrah dan menerima keadaan. Tapi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sikap dan kecenderungan seperti ini ternyata tidak ada dalam diri orang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Motivasi kuatnya untuk bebas dari penderitaan sangat menguasai dia selama ini. Dan ini tidak pudar. Bahkan saat Yesus menjumpainya pun, ia tetap sangat kuat berharap untuk sembuh. Saat Yesus menawarkan kesembuhan, semula ia menyangka dan sekaligus berharap Yesus akan membantu untuk dapat mencapai air itu. Tetapi ternyata tidak. Menurut ayatnya yang ke-7, orang itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bagi Yesus, bukan air dalam kolam itu yang akan menyembuhkan, melainkan kuasa yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Karena itu Yesus tidak menyuruh atau membantu orang itu untuk menuju ke air dalam kolam itu. Yesus juga tidak menyuruh orang itu untuk tinggalkan tilamnya, melainkan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak menyuruh orang itu untuk bangkit lalu pergi meninggalkan tilamnya. Sepertinya Yesus tahu bahwa tilamnya itu sangat penting bagi orang itu selama 38 tahun. Karena itu tilam itu harus tetap di bawahnya. Yang memberatkan dia bukan tilamnya lagi, tetapi penyakitnya yang harus disembuhkan. Saudara-saudaraku, saat kita merenungkan firman Tuhan ini, suasana Paskah masih sangat melekat. Dalam peristiwa Paskah, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia yang menang itu sesungguhnya juga yang membebaskan orang ini, sehingga bebas dari penyakitnya yang telah membelenggunya selama 38 tahun. Ini menjadi bukti saudaraku bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu mampu menolong kita juga untuk bebas dari segala hal yang membelenggu kehidupan kita. Ada panggilannya untuk segera datang kepadanya. Mari datang kepadanya saudaraku. Berserahlah. Biarkan dia menyembuhkan dan memulihkan kita. Ikuti saja apa yang dia kehendaki dengan kesungguhan. Agar kita bisa bangkit. Lalu mengangkat tilam kehidupan kita dan berjalan seperti yang dia kehendaki. Saudara-saudara dalam Tuhan, jangan ragu untuk mengandalkan dia yang telah bangkit itu. Sebab Yesuslah satu-satunya kekuatan dan pengharapan kita dalam menghadapi segala kesulitan hidup ini. Dan kiranya dalam pertolongannya kita bisa bangkit, berjalan sambil mengangkat tilam kita. Terpujilah Kristus. Amin.